Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga selalu sehat walafiat ya teman-teman di rumah, amin. Nah, senang sekali saya Narhayati Eka Saputri bisa membersamai teman-teman semua dalam acara Netizen Bertanya, Pak Yai Menjawab. Nah teman-teman, di video yang kemarin kita sudah membahas tentang kelalaian dalam sholat, seperti lupa rakaat sholat, kemudian tidak khusyuk dalam sholat dan menunda waktu sholat. Nah, pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang masih seputar sholat, tetapi tentang imam sholat. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah bersama dengan kiai kita, yaitu Pak Yai Husaini. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam. Pripun kabar Pak Yai? Alhamdulillah sehat. Semoga semua sehat. Amin, amin. Nah, Pak Yai, nah, pada kali ini topik kita adalah tentang imam sholat. Nah, ini teman-teman semua ada yang bertanya dari netizen, bagaimana sih menjadi imam yang baik itu? Imam sholat yang baik itu seperti apa? Imam yang baik. Ada banyak hal yang perlu dipersiapkan untuk menjadi imam. Yang pertama yang pasti yang harus dimiliki adalah kefakihan atau kefahaman tentang agama, tentang sholat itu sendiri. Kemudian yang kedua, kefasihan di dalam membaca Al-Quran. Itu yang harus dimiliki. Tapi lebih dari itu, mestinya juga mempunyai sikap bijak. Artinya siapa yang diimami itu harus tahu imam itu. Jadi siapa yang diimami atau makmum itu siapa-siapa saja itu harus tahu. Artinya ketika ngimami itu, kalau kira-kira makmumnya banyak yang senang cepat ya cepat-cepat saja. Kalau ada yang setengah-setengah ya kita pilih yang tengah-tengah. Dan itu adalah merupakan sesuatu yang harus dimiliki oleh imam. Jadi kepahaman tentang ilmu fikihnya sholat, kemudian kefasihan di dalam membaca Al-Quran, dan ketika harus tahu kondisi makmumnya. Itu barangkali yang utama yang harus diketahui kalau kita menjadi imam. Berarti imam itu sebagai yang membuat nyaman makmum. Ya. Jadi kalau imamnya itu bisa membuat nyaman makmumnya, pasti makmumnya juga insya Allah khusyuk dalam sholat. Terutama kalau terawih itu biasanya banyak orang yang makmum yang cerewet, makmum yang komplain ketika imamnya agak terlalu panjang. Kemudian Pak Yai, di sini ada yang bertanya, ketentuan sebagai imam itu apa saja, ataukah hanya bisa membuat nyaman makmumnya, atau ada ketentuan lain, misalnya kayak bacaannya harus seperti apa, kemudian harus memiliki apa lagi, nah itu bagaimana Pak Yai? Ya, seperti yang saya bilang tadi di awal bahwa pengetahuan tentang sholat itu sendiri. Artinya sholat itu kan ada rukun, ada wajib, ada ada kemakruhan, ada kesunahan dan seterusnya. Mestinya seorang imam tahu persis sholat itu kayak apa. Itu yang penting. Itu persyaratan. Kemudian yang kedua adalah bacaan Qur'annya. Jadi orang yang meskipun barangkali dia pengetahuannya banyak, tetapi bacaan Qur'annya kurang bagus, ya sebaiknya tidak jadi imam. Sebaiknya tidak jadi imam. Kenapa? Karena kefasihan di dalam membaca Qur'an adalah merupakan salah satu sarana untuk mengkhusyukkan makmum. Ketika imam tidak fasih di dalam membaca Quran, biasanya makmum akan terganggu, terutama makmum yang ngerti, makmum yang tahu tentang Al-Quran, maka dia akan merasa terganggu dengan bacaan imam itu. Nah, berbicara tentang kefasihan Pak Yai, ini ada yang bertanya tentang kefasihan imam. Pertanyaannya, Pak Yai ingin bertanya, bagaimana jika imam tidak fasih dalam membaca surat pendek ataupun surat Al-Fatihah, dan ketika itu kita sebagai makmum tuh tahu bahwa kesalahan imam itu berada pada kefasihannya. Nah, itu bagaimana sholat kita? Apakah kita nanti harus mengulang sholat, atau apa yang harus kita lakukan supaya bisa memperingatkan si imam untuk fasihnya bacaannya itu? Baik, kalau sudah sholat, tentang kefasihan kan nggak bisa diingatkan. Kecuali kalau telah selesai sholat. Tetapi ketika kita sholat dan bermakmum dengan orang yang bacaan Al-Qur'annya kurang fasih, dan kita tahu persis bahwa itu salah, misalnya dalam Fatihah itu kan rukun sholat. Ketika rukun dilakukan dengan tidak tepat, tentu kita tahu bahwa itu tidak sah.
Ketika tidak sah, tentu kita harus harus memisahkan diri, artinya mufarokoh dari imam. Jadi kita sholat sendiri, meskipun barangkali supaya tidak menjadi pertanyaan banyak orang, juga tidak menyinggung imam, maka kita gerakannya tetap bersama-sama. Cuma kita mufarokoh. Mufarokoh itu artinya kita memisahkan diri dari imam. Artinya kita tidak lagi berimam kepada orang tersebut. Itu kalau orang yang ngerti. Tetapi bagi orang-orang awam yang barangkali tidak ngerti, ya nggak masalah, dan insya Allah sah-sah saja. Tetapi bagi yang tahu akan menjadi masalah ketika dia tahu tapi kemudian dia tetap ikut imam itu menjadi masalah. Tetapi kalau tidak mengerti, artinya orang awam, ya sudah, nggak masalah. Bahkan ada satu qaul di dalam fikih salaf, bahwa ketika imam itu yakin bahwa apa yang dilakukan sudah benar, maka makmum itu ya insya Allah benar, gitu katanya. Tapi masalahnya adalah kalau kita berbicara tentang agama, tentu harus semakin kesini harus semakin paham. Oleh karenanya ketika kita tahu persis bahwa imam itu melakukan kesalahan di dalam menjalani rukun, maka harus kita mufarokoh atau memisahkan diri dari imam tersebut. Itu barangkali. Berarti kalau ketika kita memisahkan diri itu hitungannya munfarid atau? Iya, munfarid. Ya memang ada kerugian dalam sisi tetapi dalam sisi pahala. Tetapi pahala itu kan tidak, daripada sama sekali tidak. Karena ketika kita tahu dan kita tetap ikut, maka sholat kita tidak sah. Dan ketika tidak sah tentu harus mengulang. Dan kalau mengulang ya kan sama saja. Kenapa harus mengulang? Ya sudah, itu dilanjutkan saja. Tetapi kita mufarokoh dari imam itu. Berarti kalau hal tersebut itu bisa dilakukan oleh makmum laki-laki dan perempuan, iya, atau laki-laki dan perempuan bisa semua. Yang mengerti ngapain? Iya, yang tahu. Kesalahannya. Nah, kemudian ada yang bertanya seperti ini, Pak. Kalau kita di tempat-tempat umum, kan kayak di mall misalnya, ataupun di pom bensin, nah itu kan yang imam pasti kan mungkin tidak memperhatikan ketentuan imam. Nah, ketika di situ ada imam yang pakaiannya itu lusuh dan tidak layak untuk menjadi imam, padahal yang makmumnya itu ada yang memakai pakaian yang lebih layak. Nah, kalau seperti itu bagaimana, Pak? Baik, kalau ketentuan sah dan tidaknya itu kan bukan lusuh atau tidak lusuh, tetapi yang penting menutup aurat. Saya jadi kepingin cerita. Dulu waktu masih belum pandemi lah, ada banyak orang sholat di bandara. Banyak yang stil lah, pakainya bagus-bagus. Tetapi ketika sujud itu kelihatan belakangnya. Dan itu ketika saya ingatkan, yang penting kan sholat, Pak. Katus kulong itu kan lumayan bisa sholat. Artinya ini kesalahan, karena ini rukun. Jadi ketika aurat itu kelihatan, ya tidak. Lah tadi kembali kepada lusuh atau tidak lusuh. Bukan lusuh atau tidak lusuhnya, tetapi yang penting adalah suci atau tidak suci. Tapi tentu kita tidak tahu siapa orang yang menjadi imam itu. Lusuh kalau suci ya nggak masalah. Tetapi tentu akan menjadi ragu ketika kita melihat memang benar-benar lusuh, dalam arti ini meragukan. Ketika meragukan, ya sudah, tunggu saja mereka selesai sholat, baru kita sholat jamaah sendiri gitu barangkali, supaya tidak menyinggung mereka. Karena kita ini ketika menjalankan kewajiban apapun, jangan sampai ada yang tersakiti, meskipun hanya perasaan. Itu barangkali ya. Kita menerima perasaan imamnya gitu. Ya. Baik, teman-teman, itu tadi jawaban-jawaban Pak Yai atas pertanyaan teman-teman tentang imam sholat, tentang bagaimana imam yang baik, sudah disebutkan oleh Pak Yai. Semoga pertanyaan tersebut bisa menjawab dan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan terima kasih Pak Yai atas jawaban dan waktunya, sudah berbagi ilmu bersama kami di Netizen Bertanya Pak Yai Menjawab. Nah, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.